Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, wajiblah kita berdoa terlebih dahulu. Ahmad Iji dan Samen sudah sarapan apa belum? Semuanya sudah sarapan belum? Sudah. Kalau Rehan suka sate apa? Oh, Rehan sini ya. Suka sate ayam. Kalau Gabriel, oh, sate kambing. Nah, kalau sate ayam terbuat dari apa? Pastinya pakai daging ayam. Kalau sate kambing dari hewan kambing. Itu tadi dua pembahasan tadi adalah yang akan kita bahas hari ini. Yang untuk kelas 2 itu tentang hewan tadi, hewan yang bermanfaat. Dan mungkin kita akan cari juga hewan yang berbahaya ataupun merugikan, yang banyak merugikannya daripada manfaatnya. Dan untuk yang kelas 3 kita akan belajar tentang tadi mencari arah atau dalam denah ya. Oke, sudah siap pelajaran ini? Oke. Saya pengen kalian untuk membentuk 3 kelompok dulu ya. 3 kelompok dulu, dan materi yang sudah Pak Sigit berikan tadi dibaca dulu. Oke, paham? Oke, biar adik kalian nggak rame, saya ke kelas 2 dulu. Untuk kelas 2, ya sudah didapat materinya apa belum? Materi yang mana? Ini, kita ambilkan tentang hewan dan tumbuhan. Nggak hanya hewan saja, tapi tumbuhan. Nah, lihat hewan di sekitar kalian. Ada apa saja yang kalian temui? Oke, yang berkaki 4 dulu. Betul, ada kucing, ada sapi, kerbau, dan sebagainya. Terus yang berkaki 2, apa saja? Ada ayam, betul. Terus ada bebek, ada angsa, seperti itu. Nah, kalau kalian teliti semuanya itu, atau kalian lihat, nah ada yang beranak, ada yang bertelur. Kakinya tadi juga beda. Kebanyakan yang berkaki 4 itu beranak atau bertelur? Betul sekali, beranak. Yang berkaki 2 kebanyakan bertelur. Ada yang memelihara beberapa atau salah satu dari hewan tersebut? Ada? Oh ya, coba si Queen. Nah, Queen hewan apa yang dipelihara? Oh, kucing. Kucing kakinya berapa? 4. Terus ada apanya lagi? Selain kakinya 4, nah betul, punya bulu ya. Matanya ada berapa? Ada 2. Punya telinga? Punya telinga. Selain kucing apa lagi Queen? Punya hewan apa yang dipelihara sama? Mungkin sama orang atau sama neneknya? Oh, ada ayam juga. Kayak ayam. Nah, kalau kamu lihat perbedaannya ayam dan kucing tadi, selain kakinya apanya yang beda? Betul sekali, bentuk bulunya beda ya. Terus telinganya ada daunnya apa enggak yang untuk ayam? Enggak ada. Betul sekali. Kalau hewan berkaki 4 kebanyakan daun telinganya itu kelihatan, sedangkan yang berkaki 2 itu enggak kelihatan. Lupa berarti enggak bisa dengar? Bisa. Cuma bentuk telinganya yang berbeda, atau daun telinga ini loh, daun telinga. Nah, seperti ini, seperti punya kita ini. Nah, ini itu kalau hewan berkaki 2 itu beda. Terus apa lagi selain itu? Ya, ada yang memelihara burung. Siapa memelihara burung? Kelas 2. Kelas 3 biar baca dulu. Oh, betul, jidan. Jidan burung apa namanya? Burung kenari. Oke, kalau burung kenari itu ciri khasnya sama dengan kucing atau ayam punyanya Queen tadi? Betul sekali, ciri khasnya sama dengan ayam. Nah ya, bulunya itu sama kayak ayam, tapi bedanya sama-sama punya sayap. Terus bentuk daun telinganya itu kecil ya, punya paruh juga ya. Sekarang giliran kelas 2 yang membagi kelompok. Dananya seperti ini. Kelas 2 sudah? Oke, tenang dulu ya. Sebentar. Oke, masing-masing kelompok akan mendapatkan ini. Nah, diamati dulu nih ya. Nah, di situ ada jalan. Nah, jalannya kan ada yang perempatan, ada yang pertigaan, terus ada namanya. Untuk kelas 2, karena sudah terbentuk kelompok, ini sama kayak kakak kelas kalian.
saya juga memberi kalian namanya lembar kerja. Ada gambarnya juga, jangan khawatir. Tapi gambar kalian adalah gambar hewan dan tumbuhan seperti ini. Kelas 3 sudah diamati kan? Ada nama tempat, ada nama jalan, ya. Ada nama jalan, terus apa saja itu tadi. Nah, saya terangkan dulu. Namanya denah itu gambar sederhana, ya sederhana yang mewakili atau etok-etok itu jalan yang kalian lewati, yang kalian tahu. Pernah lihat Google Map atau enggak? Yo, yang di HP-nya pasti pernah. Nah, di Google Map itu kan ada jalan, ada tempat, nah jalan, jenis jalan-jalannya kan ada tikungan, ada pertigaan yang kayak T itu, dan ada yang perempatan, nah, seperti itu. Nah, kalau di bentuk denah itu disederhanakan lagi. Kalau di Google Map kan bentuknya benar-benar persis jalan kita, ya. Ada rumahnya, misal atapnya, jidan rumahnya itu warna merah, di Google Map bisa lihat warna merah. Tapi kalau di denah yang kita bahas seperti ini hari ini enggak seperti itu. Yang sederhana, yang bentuknya ya kayak yang kalian dapat itu, ya. Tapi yang penting mewakili arahnya. Nah, misalkan itu ke rumah jidan belok kiri, ya di denah harus belok kiri. Misalkan menuju ke rumahnya, kok jidan sih, jidan kan kelas 2, bukan jidan, tadi namanya Rehan, ya. Kalau ke rumahnya Rehan itu ada pertigaannya, nah berarti juga harus ada denahnya itu pertigaan. Nah, kayak rumahnya Arif kan dekat pertigaan, berarti nanti di denah juga ada pertigaan, baru di sebelah timurnya ada rumahnya Arif. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan yang harus dikerjakan, saya mau tahu sudah bisa mengetahui arah mata angin belum? Apa sih arah mata angin itu? Wes, kulon atau barat itu di mana? Betul sekali, ya. Nah, terus yang sebelah kanannya barat itu betul, utara. Kalau sebelah kirinya barat itu selatan. Kalau lawannya barat namanya apa? Timur, ya betul. Kiblat kalian di mana? Di barat, kebetulan mengarah ke barat. Oke, barat itu apa sih bahasa Jawanya? Kulon. Nah, kalau utara itu elor, selatan kidul. Kalau timur etan. Matahari terbitnya dari mana? Dari timur, betul. Kalau dari barat kiamat ya namanya. Ya, jangan. Ya, setelah mengamati itu kalian berpura-pura ke rumahnya Anita. Sudah ketemu atau belum? Betul. Nah, di situ rumah Anita ada di bagian bawah itu. Berarti ada di bawah. Itu berarti arahnya kemana? Kalau ke atas itu tulisannya U atau utara, kalau ke bawah berarti ya betul, lawannya adalah selatan. Nah, rumahnya Anita, kalian kalau jadi Anita mau ke SD Berlian itu arahnya kemana dulu? Lewat jalan apa? Nah, itu kalian cari. Nah, sebelum kalian mencari itu saya jelaskan dulu. Untuk membaca denah, kalian juga harus pastinya pertama memperhatikan nama jalannya apa. Terus ada apa saja tadi, ya, seperti yang saya jelaskan. Ada tikungan kah, ada pertigaan kah, kalian tulis dalam bentuk kata-kata. Jadi kalimatnya dari rumah Arif tadi contohnya ke arah barat menuju pertigaan, di pertigaan belok kiri. Nah, pertigaan belok kiri, jalan terus sampai ke tikungan. Tikungan belok kanan. Nah, dan dekat tikungan sekolah ada di sebelah kanan. Jadi seperti itu caranya, ya. Singkat-singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau itu tadi contohnya rumah Arif ke sekolah, sekarang kamu melihat gambar. Jadi bukan rumahmu, tapi rumahnya Anita di gambar ini, ya. Rumahnya Anita di sini. Kamu berpura-pura menjadi Anita menuju ke SD-nya. Ini lewat jalan apa? Kalau tadi di contohnya Arif nggak ada nama jalannya, di sini ada nama jalannya, berarti kamu harus tuliskan juga. Oke, paham? Oke, kerjakan dulu diskusi sama kelompok. Kelas 2 tadi sudah ada tandanya tuh, ya, tanda di kolomnya itu kalau kalian harus memilih hewan ini termasuk menguntungkan atau merugikan dan membahayakan. Nah, itu sudah diceklis kan? Nah, ya sudah diceklis ya. Sudah. Sekarang Pak, keterangannya masih kosong, itu diisi apa? Kamu checklist merugikan, nah, merugikan apanya? Misalkan merugikannya itu Pak, banyak sampah, kamu tulis. Pak, boleh lebih dari satu? Boleh.
misalkan itu banyak sampah pertama, terus yang kedua membuat rumah menjadi kotor, tulis. Nah itu ya keterangannya itu. Sip. Oke, paham. Dikerjakan sama-sama, mengerjakan, kakak kalian mengerjakan, kalian juga mengerjakan. Perwakilan dari kelompok 1 yaitu ketuanya Jidan, yang kelompok 2 ketuanya Gabriel. Jadi yang pertama Jidan dulu. Kamu berdiri, kamu bacakan hasilnya. Hewan tikus itu menguntungkan atau merugikan? Nah, kamu omongkan. Terus apa yang merugikannya itu apanya? Kamu baca, ya. Misalkan gini, hewan tikus merugikan. Merugikan karena membuat rumah kotor, seperti itu, ya. Oke, sudah? Silakan. Iya. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2 mana? Sip. Jadi itu ya, dari beberapa hewan tersebut ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Pastinya yang menguntungkan itu bermanfaat bagi kita, entah itu kita bisa ambil dagingnya atau kita bisa mengolah susunya. Kalau sapi, dagingnya juga bisa sapi ya. Kalau yang merugikan itu pokoknya yang membuat kita itu misalkan tikus tadi kotor, ya kita harus membersihkan, membuat kita repot. Oke, kan kita sudah selesai. Nah, oke, sama seperti kelas 2 tadi. Oke, kita mulai dari kelompok 3 dulu, Lydia. Ladies first ya. Oke, Lydia, diskusikan. Bacakan hasilnya. Iya, betul. Tangannya mana untuk kelompok 3? Sekarang kelompok 1, kelompoknya Rehan. Nama jalannya harus disebutkan, terus melewati apa saja itu jalannya, misalkan jenis kayak tikungan, perempatan itu juga disebutkan. Di perempatan atau di pertigaan itu belok kemana disebutkan dengan jelas agar tidak tersesat. Betul sekali. Misalkan sampean tanya terus orangnya ngasih petunjuknya itu bingung, sampean tersesat apa enggak? Ya tersesat, pasti bingung juga. Nah, makanya ada denah ini biar mudah. Biasanya menemui di mana ini denah seperti ini? Betul sekali, di undangan ya. Undangan misalkan orang nikahan atau khitanan itu pasti kebanyakan ya ada namanya denah. Biar apa? Biar ketemu rumahnya. Kesimpulan pelajaran hari ini yang kita gabung tadi ya, dari kelas 2 dulu yang perihal hewan atau menguntungkan atau merugikan. Nah, tidak semua hal yang di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk manusia ya. Dan meskipun hewan tersebut bermanfaat, kita nggak boleh semena-mena. Contohnya gimana? Misalkan sampean suka ayam, semua ayam disembelih ya, nggak boleh ya. Harus ada, nggak boleh banyak-banyak. Pokoknya nggak boleh banyak-banyak. Boleh memanfaatkan tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Nah, untuk yang dari kelas 3 pelajaran denah, kesimpulannya apa? Nah, denah itu tujuannya adalah untuk apa? Agar kita tahu arah ya, arah dan tujuan tempat kita yang mau tuju itu kemana, biar tidak tujuannya tersesat. Betul sekali. Nah, sekarang di situ ada tugas ABC, tes ya, tes tulis. Di situ ada yang pilihan ganda, ada yang isian. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah. Sedangkan untuk yang kelas 3 kalian membuat denah, gambar denah dari rumahmu menuju ke sekolahmu, dipimpin berdoa dulu. Oke. Sudah siap? Oke. Nah, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke, silakan istirahat dulu ya.